malam, perkenalkan nama saya Sinta Nuriani, perwakilan dari kelompok 4. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sini saya akan menjelaskan mengenai regenerasi pada annelida. Nah, regenerasi adalah memperbaiki bagian tubuh yang rusak atau lepas kembali seperti semula. Kerusakan itu bervariasi, ada yang ringan seperti luka dan memar, ada yang sedang yang menyebabkan ujung sebagian tubuh terbuang, ada yang berat yang menyebabkan suatu bagian besar tubuh terbuang. Nah, sedangkan annelida itu berasal dari bahasa Latin, yaitu anneus yang berarti cincin atau gelang. Sehingga sering juga disebut sebagai cacing gelang karena tubuhnya yang tersusun atas segmen yang menyerupai cincin atau gelang. Nah, annelida merupakan binatang triploblastik selomata. Tubuhnya bersegmen, setiap segmen dibatasi oleh sekat atau septum. Annelida dibagi menjadi 3 kelas, yaitu polychaeta atau cacing yang berambut banyak, oligochaeta atau cacing yang berambut sedikit, dan hirudinea. Nah, pada kelas hirudinea ini jenisnya tergolong sedikit. Dan pada kelas hirudinea tidak memiliki aropodium maupun seta pada segmen tubuhnya. Nah, berikut yaitu daya regenerasi. Nah, daya regenerasi pada berbagai organisme ini berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang terbatas daya regenerasinya. Nah, annelida sendiri mempunyai daya regenerasi apabila tubuhnya dipotong, maka setiap potongan tubuh tersebut dapat tumbuh lagi menjadi individu baru yang sempurna, tetapi segmennya tidak selengkap semula. Nah, alat genitalia tidak ikut beregenerasi. Pada hewan pacet atau lintah yang tergolong dalam kelas hirudinea ini tidak beregenerasi. Nah, jenis-jenis regenerasi ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama regenerasi morfalaksis dan yang kedua regenerasi epimorfosis. Nah, regenerasi morfalaksis yaitu suatu proses perbaikan yang melibatkan reorganisasi bagian tubuh yang masih tersisa untuk memulihkan kembali bagian tubuh yang hilang. Jadi pada jenis regenerasi ini, bagian yang hilang itu sepenuhnya diganti oleh jaringan lama yang masih tertinggal. Nah, regenerasi yang kedua yaitu regenerasi epimorfosis, yaitu rekonstruksi bagian-bagian yang hilang melalui profilerasi dan diferensiasi jaringan dari permukaan luka. Namun regenerasi dapat pula berupa penimbunan sel-sel yang nampaknya belum terdiferensiasi pada luka yang sering disebut blastema yang akan berproliferasi dan secara progresif membentuk bagian yang hilang. Nah, yang berikutnya proses-proses terjadinya regenerasi. Dan contohnya itu pada ekor cacing yang dipotong, sel epidermisnya menyebar menutupi permukaan luka dan membentuk tudung epidermis apikal. Semua jaringan mengalami diferensiasi dan regenerasi dan generasi membentuk sel kerucut yang disebut blastema. Regenerasi di bawah ujung tudung. Berakhirnya periode profilerasi, sel blastema mengadakan diferensiasi dan memperbaiki ekornya. Ketika salah satu anggota badan terpotong, maka bagian tersebut akan disuplai darah dan dapat beregenerasi. Nah, hal ini yang memberikan pertimbangan bahwa bagian yang dipotong selalu bagian distal. Nah, sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan selamat malam.